Pernah nggak sih kalian pengen sesuatu banget sampai rasanya tuh udah nyata, tiba-tiba beneran kejadian? Hari ini kita bakal bedah habis-habisan fenomena itu, hukum tarik-menarik. Kita akan ubah konsep yang kedengarannya abstrak ini jadi formula praktis yang bisa langsung kalian pakai. Kita kan dari kecil selalu diajarin ya, kalau mau sukses ya harus kerja keras. Tapi jujur deh, pernah nggak ngerasa udah jungkir balik kerja tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, sumber kita kali ini bilang, ternyata ada kekuatan lain yang bekerja, sesuatu yang lebih mendasar daripada sekedar usaha fisik. Nah, ini dia nih, ide intinya yang mengubah segalanya. Coba bayangin deh, alam semesta itu bukan kayak bos yang hitungin jam kerja kita, tapi lebih mirip stasiun radio raksasa. Dia tuh nggak ngerespon usaha kita, tapi ngerespon frekuensi, getaran emosi yang kita pancarkan. Pikiran yang frekuensinya sama, ya bakal saling tarik-menarik. Oke. Jadi kalau kita mau ngobrol sama alam semesta, kita harus pakai bahasanya kan? Yuk kita bedah dulu dua kata kuncinya yang paling penting, energi dan frekuensi. Semuanya itu sumbernya ada di dalam diri kita sendiri. Menurut sumber kita nih, setiap emosi yang kita rasain, mau itu senang banget, ragu, marah, itu bukan cuma perasaan biasa. Emosi itu beneran ngasilin energi yang nyata. Kayak baterai yang nyala terus dan mencarin daya. Nah, ini sering banget ketuker nih, padahal beda. Gampangnya gini, getaran itu efek fisiknya yang bisa kita rasakan atau lihat, kayak badan gemeteran pas lagi gugup. Kalau frekuensi, itu sinyalnya, nggak kelihatan tapi dia yang mengudara dari getaran tadi, persis kayak gelombang radio yang bawa lagu. Ini bagian yang mungkin agak wow, jadi hukum ini tuh netral. Dia nggak punya moral, nggak peduli kita orang baik atau jahat, dia cuma nyari yang klik, yang frekuensinya cocok, titik. Mirip banget sama gravitasi kan? Gravitasi nggak milih-milih siapa yang dia tarik ke bawah. Oke, jadi pertanyaannya gimana caranya kita sengaja mancarin frekuensi yang benar buat dapetin apa yang kita mau. Nah, untungnya sumber kita ini ngasih resepnya. Ada formulanya, langkah demi langkah yang jelas dan bisa kita ikuti. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Waktu keyakinan, rasa syukur, sama tujuan yang super jelas itu nyatu, hasilnya itu bukan lagi untung-untungan. Menurut hukum ini, hal itu sama pastinya kayak apel yang jatuh dari pohon karena gravitasi. Nah, ini dia nih blueprintnya. Coba perhatiin ya, 5 langkah ini tuh gabungan antara dunia batin kita sama dunia luar. 3 yang pertama, kejelasan, rasa syukur, dan keyakinan, itu semua soal setting frekuensi di dalam diri. 2 yang terakhir, lepaskan dan bersiap, itu soal gimana kita berinteraksi sama dunia sambil tetap jaga frekuensi itu. Tapi, kenapa ya kadang-kadang ini nggak berhasil? Nah, ternyata seringkali kita sendiri yang tanpa sadar jadi penghalangnya. Yuk kita lihat apa aja sabotase yang sering kita lakukan. Coba deh, kita mikir bareng sebentar. Kira-kira, apa sih satu hal yang paling sering ngegagalin keinginan kita buat jadi kenyataan? Ironis banget kan? Musuh terbesarnya justru ekspektasi. Saat kita terus-terusan nunggu dan nanya, kapan ya datangnya? Kita itu sebenarnya lagi mancarin sinyal yang kuat banget ke alam semesta, sinyal kekurangan. Dan karena hukum ini tugasnya cuma mencocokkan frekuensi, ya dia bakal ngasih kita lebih banyak rasa kurang. Terus solusinya gimana? Triknya ada di sini. Ubah mindset dari menginginkan jadi mengingat. Gini deh, kita kan nggak menginginkan baju yang udah ada di lemari kan? Kita mengingat kalau kita punya baju itu. Nah, ini adalah pergeseran mental yang powerful banget. Dari frekuensi nggak punya ke frekuensi udah punya. Oke, teorinya keren. Tapi gimana prakteknya sehari-hari biar nggak cuma jadi wacana? Nah, ini dia beberapa alat praktis yang bisa kita pakai. Sumber kita ini ngasih tahu ada 3 jam emas dalam sehari buat kita kalibrasi frekuensi. Pas baru melek, otak kita kan masih bersih tuh sebelum diganggu macam-macam. Terus sebelum tidur, itu waktu paling bagus buat nanam niat ke alam bawah sadar kita. Biarin aja dia kerja semalaman buat kita. Ingat ya, ini bukan berarti kita cuma diam nunggu keajaiban. Aksi kita itu harus jadi bukti dari keyakinan kita. Misal, pengen kuliah ke luar negeri, jangan cuma ngayal. Coba deh mulai tulis di jurnal, spesifik banget universitasnya apa, beasiswanya apa, terus siapin paspor. Tindakan-tindakan persiapan ini mancarin sinyal pasti, bukan semoga. Dengan semua langkah dan teknik tadi mungkin kedengarannya agak ribet ya. Tapi intinya, semuanya itu cuma butuh satu fondasi utama yang paling penting. Jadi, dari semua ini, apa sih satu-satunya hal yang jadi bahan bakar utama dari seluruh mesin manifestasi ini? Jawabannya simpel banget. Bahagia. Udah itu aja. Bukan bahagia yang nanti kita cari setelah dapat apa yang kita mau,
tapi bahagia yang kita rasain sekarang. Kenapa? Karena rasa bahagia yang tulus itu otomatis ngeset frekuensi kita di level paling tinggi. Ini tuh shortcutnya, langkah pertama yang paling gampang tapi juga paling kuat. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Kita tuh nggak perlu nunggu jadi sempurna atau siap dulu baru mulai. Justru kita harus mulai biar bisa jadi hebat. Dan mulainya dari mana? Dari memilih untuk bahagia saat ini juga. Keadaan emosi kita sekarang, itulah modal utamanya. Sebagai penutup, coba deh kita renungin ini bareng-bareng. Gimana kalau hal pertama yang kita coba ingat hari ini bukan barang atau pencapaian, tapi sesederhana perasaan gembira? Kira-kira apa ya yang bakal berubah?